Shalom next again. Pagi ini mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Tuhan kiranya Engkau menyertai Tuhan. Pagi ini kalau di mana kami mau menyembah Engkau Bapa. Kami bersyukur untuk setiap yang Engkau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik Yesus. Thank you Lord. Atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing. Kami Tuhan, pagi ini Bapa, kami mau menikmati Engkau saja Yesus. Kami mau fokus untuk mencari hadirat-Mu Tuhan. Spirit of God, fall fresh on us. We need Your presence. Your kingdom come, Your will be done here as in
can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. 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 I want more of tonight. I want more. I want more. I want more. I want more. I want more of Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Yes, Lord, thank you, Jesus. Percaya semangat kami dari Engkau, Tuhan. Sekarang kami mau loncat, kami mau dance for you, Jesus. Semuanya, mari kita joget ya pagi-pagi. Biar semangat yuk. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise.
mau memberikan persembahan. Untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening atau ke QR Code yang ada di layar kalian. Dan silakan dipersiapkan. Kalau sudah, mari kita sama-sama deklarasi persembahan. Oke? Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda. Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Thank you, Lord. Beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, what a beautiful name. Tuhan, terima kasih buat hari ini kalau kami masih beribadah Tuhan. Tuhan, biar kiranya Tuhan firman hari ini dapat berbicara untuk setiap kami supaya kami dapat bertumbuh dan berbuah untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Bapak, kasih kami hati seorang murid Tuhan, telinga seorang murid yang mau belajar terus menerus Tuhan. Thank you Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hai Next Gen, how are you semuanya? Aku harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan juga yang pastinya fit ya. Jangan sampai gara-gara kita masih di rumah aja, kita kerjanya jadi kayak makan, tidur, duduk, jadi kayak kita semua jadi melebar gitu ya. Jadi kita semua harus tetap fit, harus tetap produktif mencari kegiatan-kegiatan baru yang pastinya seru juga. Nah, hari ini kita masuk dari part terakhir dari series kita yaitu Free People. Nah, kita udah bahas banyak nih dari series ini tentang bagaimana kita mendapatkan freedom kita dan sebagainya. Dan hari ini aku percaya kita juga akan belajar banyak karena kita bakal belajar ke hal yang praktikal yang nanti kita lihat ya. Nah, sebelumnya aku mau mulai kita dengan nostalgia dulu nih ya. Kan teman-teman mungkin ada yang suka upload foto-foto sama teman-teman di kampus atau foto-foto ruang kelasnya atau foto-foto kantinnya, katanya kangen kampus gitu kan. Nah sekarang coba kita nostalgia dulu nih. Kalau di kampus aku, puji Tuhan ada lift ya gitu, karena gedung aku itu 16 lantai. Jadi kalau nggak ada lift tuh rasanya gempor juga gitu kan. Pernah sesekali kalau udah mau telat, kita naik tangga darurat lari gitu kan dari lantai 1 sampai lantai 10. Dan pas nyampe atas udah ngos-ngosan, kakinya udah bergetar gitu kan ya, karena capek banget. Nah kalau ngomong-ngomong tentang lift di gedung di kampus aku, yang aku ingat adalah peristiwa-peristiwa unik seperti ini. Jadi sering banget lift itu ngantri sampai depan, bisa sampai ke depan gedung. Dan waktu ngantri nih ya, tiba-tiba ada orang
datang ke depan gitu kan, ada temennya gitu kan, lo abis ini kelas apa bro, gini 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 gini. Akhirnya dirangkul sama temennya terus masuk ke barisan itu gitu kan ya. Jadi pas dilihat-lihat tuh, oh ini orang lucu juga gitu ya. Kayak nggak lihat gitu di belakang udah ngantri panjang, dia tiba-tiba cuman cepika-cepiki bisa maju ke depan gitu kan ya. Jadi di peristiwa lift ini, aku bisa melihat bahwa basa-basi itu bisa membawa kita nyerobot gitu ya. Nah, atau enggak kejadian yang lain nih, gantian. Jadi temennya misalkan teman yang baik kan ya, kita udah jadi teman yang baik, kita udah ngantri nih di barisan depan, pas kita nengok ke belakang, ada teman aku tuh di belakang ya panggil, "Budi, Budi sini," gitu kan, "sini aja, sini aja." Habis itu temannya majulah ke depan, ke sampingnya gitu kan ya. Kan kalau dari kita yang belakang kayak, gue mau ke depan kan gak mungkin kan, jadi temennya yang manggil dari depan. Nah ini aku melihat ini tuh suatu fenomena yang orang pinter banget gitu ya maksudnya ya. Kayak orang udah ngantri ya kan panjang lebar, terus dia bisa-bisanya kayak, "Halo habis ini kelas apa?" Terus nyempil gitu kan ya. Kayak ini kapan majunya gitu. Nah kalau nginget-nginget peristiwa itu yang dilatih dari diri aku adalah kesabaran. Kayaknya tuh rasanya gregetan banget lihat orang-orang yang kayak gitu kan. Karena aku sendiri kayak aku nggak gituin orang karena aku nggak suka banget kalau misalkan ada orang hehe cepika-cepiki tiba-tiba muncul ke depan aku gitu kan. Nah, atau enggak selain peristiwa lift nih, mungkin kalian punya teman-teman yang punya karunia khusus, punya talenta khusus untuk komplain. Ada nggak sih yang punya teman kayak gitu? Jadi kayaknya setiap kalimat yang dia ucapkan tuh semuanya berupa komplainan gitu loh. Misalkan dosen ngasih ujian ya kan, eee minggu depan kita ujiannya pilihan ganda ya. Terus langsung deh itu ya yang orang berbakat itu kan ya, ih pilihan ganda mah artinya kita mesti ngafal banget ya, ngafal mati banget sampai singkatan-singkatannya. Udah gitu kalau pilihan ganda itu bobotnya tuh gede banget, jadi kita salah silang satu aja bobotnya langsung berkurang gede. Oke, terus nanti dosennya bilang, "Oh ya udah kalau gitu, kita ujiannya esai aja ya." Lah orang yang berbakat ini lagi-lagi, "Aduh esai, berarti kalau esai itu kita harus belajarin semuanya ya ampun." Lo bisa bayangin gak sih bahan sebanyak itu kita harus belajarin semuanya. Terus kita harus masukin ke otak semuanya. Esai kan jawabannya panjang-panjang mau sampai berapa lembar coba. Pasti tangan kita pegel banget gak sih ngerjain esai? Hmm. Jadi kayaknya mau PG mau esai semuanya ngeluh gitu kan ya. Kayaknya setiap kalimat dia tuh hobinya ngeluh gitu. Nah kadang tuh kalau punya teman kayak gitu gregetan juga gak sih? Nah poinnya apa sih di sini? Kita dari tadi berandai-andai akan sesuatu yang menyebalkan gitu ya, yang melatih kesabaran kita. Poinnya di sini aku mau bilang bahwa menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang baik, itu susah gak sih terkadang? Ya gak sih kalau buat aku, terkadang untuk menjadi orang yang sabar itu susah. Dan seringkali kita jadi kesannya ya udahlah mungkin gue emang gak bisa sesabar itu, mungkin gue emang gak bisa sebaik itu, ya udahlah nggak apa-apa nyerah aja, mungkin gue bukan orang yang sabar gitu loh, gue beda sama dia. Mungkin kadang kita mikir kayak gitu. Nah jadi hari ini aku mau bahas tentang kesabaran, tentang kebaikan, ada yang bisa tebak gak kira-kira itu apa? Hari ini kita bakal bahas tentang buah-buah roh. Nah aku yakin pasti teman-teman udah pernah denger lah ya buah-buah roh itu apa aja dari Galatia. Bahkan dulu di sekolah minggu kita suka ada lagunya kan. Kasih sukacita, damai sejahtera kayak gitu lah ya. Jadi pasti teman-teman udah familiar banget sama buah roh. Nah jadi hari ini kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti mungkin kalian ada yang nanya. Gimana sih caranya jadi orang yang sabar? Gimana sih caranya jadi orang yang bahagia? Asik kan kayak kebahagiaanku udah direnggut sama dia gitu kan ya, kayak sedih terus, hidupnya galau terus gitu kan. Jadi hari ini kita bakal bahas gimana sih caranya supaya kamu bisa hidup bahagia, gimana sih caranya supaya kamu tuh bisa ngontrol emosi, gimana sih supaya kita bisa jadi orang yang murah hati. Kayaknya kadang kita lihat ada orang yang kayaknya gajinya segitu-segitu aja tapi bisa memberi gitu loh. Sedangkan ada orang yang gajinya lebih besar tapi nggak bisa memberi. Kenapa sih? Apa yang membedakan mereka? Gitu ya. Nah sebelumnya mungkin kita bisa baca dulu ayat tentang buah-buah roh ini di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, ini aku ambil dari versi NLT ya teman-teman. Kita baca bareng-bareng ya. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law.
Jadi dikatakan di sini bahwa fruit of the spirit. Paulus pakai kata fruit di sini. Kenapa sih pakai kata fruit? Buah. Karena fruit itu hal yang general. Semuanya tuh tahu gitu ya tentang buah gitu kan. Pasti dong ya, kalian tahu dong buah itu apa. Kalian pasti pernah makan buah gitu kan. Nah, dan di sini dibilang fruit of the spirit itu ada apa aja? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, jadi Paulus di sini mau bilang ini adalah buah-buah roh. Nah, kenapa dibilang fruit of the spirit? Ya kan? Spirit di sini maksudnya apa sih? Spirit adalah Tuhan yang dimaksud Paulus di sini ya kan. Buah-buah yang karakteristiknya Tuhan gitu. Jadi Paulus mau bilang bahwa buah-buah roh ini adalah karakteristiknya Tuhan itu sendiri. Dan dengan dia bilang fruit of the spirit, artinya adalah Tuhan Yesus sudah menghilangkan penghalang-penghalang di antara kita dengan Bapa supaya apa? Supaya akhirnya kita bisa dekat, kita bisa menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan dan kita bisa memiliki, mengalami karakternya Tuhan. Oke, jadi fruit of the spirit ini artinya apa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita sudah didamaikan dengan Allah, maka kita jadi bisa dekat dengan Tuhan dan bukan cuma dekat nih, bukan cuma punya hubungan sama Tuhan, tapi kita bisa juga memiliki karakternya Tuhan. Karakternya Tuhan itu seperti apa? Ya buah-buah roh ini, itu karakternya Tuhan. Nah yang menarik ya teman-teman, kita mungkin mau bahas lebih lanjut dari kata-kata yang dipakai yaitu fruit, buah. Kenapa disebut buah? Karena pertama, buah itu doesn't produce itself. Fruit doesn't produce itself. Setuju ya? Buah jeruk enggak menjadi buah jeruk dengan sendirinya. Enggak. Buah duren enggak menjadi buah duren dengan sendirinya. Yang kedua, fruit doesn't try harder to become the delicious part of its plant. Buah duren enggak berusaha keras untuk menjadi buah duren. Enggak. Dan kalau gitu apa? Buah itu, fruit is the result of something else. Buah itu enggak menjadi buah dengan sendirinya, tapi dia adalah hasil, dia adalah output dari sesuatu. Dan di sini aku bisa katakan bahwa fruit is the result of growth. Kenapa sih growth? Buah duren nih, kalau misalkan kalau kita tanam biji duren, enggak langsung jadi buah duren dong. Tapi dia akan bertumbuh ya kan, ada dahannya, ada daunnya, dia bertumbuh dari pendek, jadi tinggi, jadi gede, butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya menjadi buah duren. Menghasilkan buah duren. Nah jadi di sini poinnya adalah buah itu merupakan output, merupakan hasil dari sesuatu yaitu pertumbuhan. Jelas ya teman-teman di sini. Kalau kita pakai tentang buah-buahan tuh jelas dan general. Nah kalau gitu apa hubungannya sih sama buah-buah roh? Artinya fruit of the spirit, buah-buah roh is the result of our intimate relationship with God. Buah-buah roh ini adalah hasil, adalah result, adalah output dari keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Oke, tadi kan kita ngomongin pohon, sekarang kita ngomongin hubungan kita sama Tuhan. Apa persamaannya memangnya? Karena Tuhan sama-sama menggunakan perumpamaan pohon untuk melambangkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita baca bareng-bareng di Yohanes 15 ayat 5, ini juga dari versi NLT. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Tuhan bilang di sini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah jadi Tuhan juga pakai perumpamaan pepohonan nih ya. Dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia akan menghasilkan banyak buah kata Tuhan. Tapi di luar aku kamu gak bisa apa-apa. Ini jelas banget teman-teman, kenapa? Karena kalau misalkan dahan, kalau misalkan daun, kita lepasin dari pohonnya, dia udah gak jadi apa-apa, dia mati, dia gak bisa bertumbuh lagi. Ya kan? Tapi selama daun itu, selama dahan itu masih menempel di pohonnya, dia bisa terus bertumbuh, dia bisa terus hidup.
Sama seperti kita, kita ini ranting-rantingnya Tuhan. Tuhan itu pohonnya, Tuhan itu penopang kita. Kalau kita terpisah, kalau kita terlepas dari pohon kita nggak bisa lagi berbuah. Tapi kalau kita tetap melekat, kita tetap nempel di pohonnya, kita bisa menghasilkan banyak buah. Ini Tuhan yang bilang, will produce much fruit. Nah, jadi teman-teman, kenapa sih kita bahas buah-buah roh ini sebagai bagian terakhir dari Free People, series Free People? Karena kalian harus ngerti bahwa hubungan kita sama Tuhan, bahwa kita hidup sebagai orang percaya, itu bukan berbicara tentang, oh begitu banyak list peraturan, begitu banyak tata tertib yang kalau kita melanggar kita dihukum. Pokoknya nurut sama ini list-list peraturannya, kayak hidup dalam sangkar yang terperangkap dan kamu harus ngikutin semua ini dan kalau enggak kamu dihukum. Kepercayaan kita sama Tuhan, kita hidup sebagai anak-anak Tuhan itu enggak berbicara soal itu. Tapi justru Tuhan memberikan kita kebebasan sebagai anak-anaknya untuk menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dekat itu seperti sahabat, seperti ayah dan anak, dekat teman-teman. Dan kalau gitu mungkin kalian bertanya-tanya gitu kan, benar gak sih kalau misalkan buah roh itu karakternya Tuhan? Ya kan, mana buktinya karakternya Tuhan? Nah mungkin aku akan bahas 4 aja ya sekarang karena keterbatasan waktu juga. Aku akan bahas 4 yang kayaknya sering relate dalam hidup kita. Yang pertama, love, kasih. Benar gak sih Allah itu kasih? Gitu kan? Kita bisa lihat di 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kalau aku bisa ringkas, di situ dibilang bahwa we love because he first loved us. Kita itu bisa mengasihi karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Kalau Tuhan gak pernah mengasihi kita duluan, kita gak akan bisa mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita gak kenal lah itu apa yang namanya kasih. Apa sih itu yang namanya pengorbanan. Karena kita ini cuma manusia-manusia egois yang mikirin diri kita sendiri. Tapi karena Tuhan yang terlebih dulu mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi orang lain. Dan di situ dikatakan juga di ayat 21-nya, orang yang bilang kalau dia mengasihi Tuhan tapi dia gak bisa mengasihi saudara-saudaranya, yang kelihatan nih, itu artinya dia bohong. Artinya apa? Ketika ada kasih Tuhan di dalam hidup kita, ketika kita merasakan kita sudah melekat nih sama Tuhan, terus kita merasakan kasihnya Tuhan, maka kita juga memiliki kasih itu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Nah ini, jadi ini seperti perumpamaan yang tadi dibilang, pohon dan buah itu. Karena kita sudah melekat nih di pohonnya, kita sudah merasakan kasih, maka kita bisa menghasilkan buah kasih untuk mengasihi orang lain dan mengasihi Tuhan. Dapat ya? Dan di sini yang mau aku tekenin gini, seringkali ada teman-teman aku yang mungkin punya masa lalu yang berat, yang mungkin disakiti orang lain, yang mungkin ada orang yang menyakiti mereka begitu dalam gitu ya. Mereka sering bilang, gue gak bisa ngampunin dia, gue gak bisa maafin dia karena dia udah terlalu menyakiti gue, hati gue udah terlalu sakit, bahkan masa depan gue hancur gara-gara orang itu dan sebagainya. Dia sudah terlalu jahat dan sebagainya. Ya aku mau bilang teman-teman, gak ada yang suruh kamu mengampuni dengan kekuatan kamu sendiri. Karena mengampuni itu benar-benar sulit. Apalagi kalau orangnya udah jahat banget sama kita, yes itu sulit. Karena kita juga gak bisa lupa kesalahan mereka. Tapi hari ini yang aku mau bilang, selama teman-teman melekat nih di pohonnya, kalian cukup minta, Tuhan mampukan aku buat mengampuni orang itu. Karena dengan pengampunannya Tuhan, dengan Tuhan juga memampukan kita untuk mengampuni orang itu, kita baru bisa. Kalau dengan kekuatan kita sendiri rasanya susah banget untuk mengampuni. Nah selanjutnya kita bahas di sukacita dan damai sejahtera. Kenapa sih aku mau bahas ini? Karena banyak banget teman-teman aku yang belakangan ini cerita gitu kan. Dengan kondisi-kondisi sekarang ini rasanya jenuh banget di rumah. Atau mungkin ada yang orang tuanya kehilangan pekerjaan, ada yang sakit dan sebagainya. Yes, itu menyedihkan gitu. Tapi I just want you to know bahwa Tuhan itu mau kamu bersuka cita. Tuhan mau kamu punya damai sejahtera. Nah kita baca dulu
Di Yohanes 15 ayat 11. Ini aku ambil dari versi NIV. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Wah, di sini udah jelas banget. Kalau mungkin kalian gak percaya nih kalau gue bilang Tuhan itu sumber sukacita yang sejati. Tuhan Yesus itu kebahagiaan yang sejati. Mungkin kalian mikir gak percaya gitu kan, gak usah naif deh gitu ya. Tapi teman-teman, hari ini aku mau bilang bahwa di Yohanes 15 ayat 11 dia udah bilang, kalau sukacitanya Tuhan ada di dalam kita, my joy may be in you kata Tuhan, itu our joy may be complete. Sukacita kita jadi penuh. Sukacita kita jadi lengkap. Artinya apa? Tuhan itu sumber sukacita. Tuhan itu sumber damai sejahtera. Ketika damai sejahtera Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita akan bersukacita dengan penuh. Dan ada ayat yang lain juga yang mengatakan hal yang demikian. Nehemia 8 ayat 10 di versi NLT ya. Singkatnya adalah, the joy of the Lord is your strength. Sukacita karena Tuhan kalau dalam bahasa Indonesianya. Sukacitanya Tuhan adalah kekuatan kita, adalah perlindungan kita. Nah jadi teman-teman, yes mungkin kondisi lagi gak enak. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita sedih, ada hal-hal yang membuat kita kecewa. Tapi teman-teman, aku cuma mau bilang bahwa Tuhan itu sumber sukacita. Jadi kalau kalian mau bersukacita, kalau kalian udah capek hidup galau, hidup sedih, kalian melekat aja sama pohon sukacitanya. Melekat aja sama sumber sukacitanya, maka kalian bisa punya damai sejahtera. Kalau misalkan kalian mikir apa sih bedanya happy-happy sama sukacita yang berasal dari Tuhan. Bedanya adalah kalau sukacita yang berasal dari Tuhan itu enggak tergantung dengan situasi eksternal. Enggak tergantung dengan perilaku orang lain sama kita. Enggak. Karena apa? Karena Tuhan itu enggak pernah berubah. Jadi sukacitanya Tuhan juga tetap di dalam hati kita. Itu kalau kita sumber sukacitanya Tuhan. Jadi aku cuma mau bilang bahwa you deserve to be happy. Tuhan mau kamu punya hidup yang bahagia. Tuhan mau kamu punya hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi jangan lepas dari pohonnya. Dan yang terakhir kita bahas tentang kindness atau kemurahan atau murah hati. Benar gak sih Tuhan itu Allah yang murah hati? Di Efesus 3 ayat 20 dibilang kayak gini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di sini jelas pakai banget teman-teman. Dibilang jauh lebih banyak. Bahkan gak dibilang lebih banyak doang, tapi jauh lebih banyak. Artinya apa? Tuhan itu Allah yang murah hati. Tuhan itu Allah yang generous sama kamu gitu. Tuhan tuh kalau ngasih gak didiskon, gak pas-pasan, enggak. Tuhan itu kalau ngasih berkelimpahan. Jauh lebih banyak dari apa yang kamu doakan, dari apa yang pernah kamu pikirkan atau harapkan. Tuhan tuh tahu dan Tuhan kasih. Tuhan mau kasih buat kamu pada waktunya Tuhan. Jadi aku juga pribadi merasa banget bahwa Tuhan itu begitu murah hati dalam hidup aku. Terkadang mungkin aku cuman, Tuhan yang penting aku kuliah nilainya lumayan lah, gak mengecewakan, lulus, dapat kerjaan bagus, oke. Tapi Tuhan kasih lebih daripada itu. Tuhan kasih kemurahan demi kemurahan di kampus. Aku bisa dapat banyak pengalaman baru, aku bisa kenal dengan orang-orang baru dan aku bahkan bisa berbagi. Nah ini poinnya. Ketika Tuhan bermurah hati sama kita, setiap berkat yang Tuhan percayakan itu punya purpose, punya tujuan. Jadi Tuhan murah hati untuk kita bukan cuma sekedar supaya kita bisa nikmatin diri sendiri. Bukan cuma supaya kita bisa foya-foya. Kenapa Tuhan kasih berkelebihan? Karena Tuhan mau nitipin berkat itu untuk orang lain juga. Nah jadi hari ini teman-teman, kalau kita ngerasa Tuhan murah hati sama kita masih diberikan ini dan itu. Coba pikir, kira-kira apa yang bisa aku lakukan juga untuk orang lain? Apa yang bisa aku berikan juga untuk orang lain? Bahkan sesimpel kalau kamu masih bisa sehat, ya kan? Itu kemurahan Tuhan. Nah, terus apa tujuannya kalau kamu sehat sih? Kamu harus pakai hari-hari kamu buat apa sih? Kalau kamu masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa pergi, masih bisa kerja, apa yang harus kamu berikan untuk orang lain? Apa yang harus kamu berikan dalam pekerjaan kamu? Gitu ya. Dan aku berharap gitu ya,
bahwa kita bisa ngeliat bukan cuman kekurangan, kita kurang ini, kurang itu, kita nggak punya ini, nggak punya itu, no. Karena kalau kita ngeliat apa yang kita nggak punya, kita akan terus terfokus sama hal itu. Dan kita nggak bisa ngeliat kemurahan Tuhan, apa yang udah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi coba lihat, apa sih yang udah Tuhan berikan dalam hidup kamu? Hal-hal simple setiap harinya apa yang Tuhan berikan? Tanya Tuhan, Tuhan ngasih aku ini buat apa? Buat aku memberkati siapa? Tujuannya apa? Dengan demikian kamu artinya bertanggung jawab atas kemurahan Tuhan, kamu bertanggung jawab atas berkat Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan makin murah hati sama kamu. Gitu ya. Nah, mungkin kalau gitu kita udah bahas banyak nih ya tentang buah roh ya kan, tentang kesabaran, tentang kasih, tentang sukacita, dan masih banyak buah roh yang lain yang sebenarnya kita bisa kupas juga. Tapi intinya adalah aku mau kalian ingat bahwa buah itu adalah hasil akhir. Buah itu adalah result, hasil dari pertumbuhan. Jadi kalian fokusnya, kita ini fokusnya jangan, oh gimana nih caranya gue punya buah, gimana caranya gue punya buah, bukan. Fokusnya bukan kepada buahnya, tapi fokusnya yang tadi, buah itu akan ada selama kita melekat sama pohonnya. Selama kita nggak terputus dari pohon kita sebagai dahan. Ingat kita ini sebagai dahan, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus terus bergantung sama pohon kita. Kita harus stay close sama sumber kita. Gitu ya. Nah mungkin teman-teman ada yang nanya nih kalau gitu. Kalau gitu kenapa orang-orang di luar Tuhan, yang gak deket nih sama Tuhan, yang gak kenal Tuhan, bisa kesannya melakukan buah roh? Kan maksudnya ada dong orang-orang di luar sana yang sabar, yang baik, yang murah hati, kan banyak dong ya. Kenapa mereka bisa ngelakuin buah roh? Kan mereka enggak melekat sama sumbernya. Jawabannya gini teman-teman, perbedaannya adalah di alasan kenapa mereka melakukan itu. Kalau orang-orang yang enggak mengenal Tuhan, orang-orang yang belum percaya sama Tuhan, mereka melakukan itu because they are not free. Justru karena mereka enggak bebas. Mereka melakukan itu untuk redeem dosa-dosa mereka. Untuk mereka sedekah supaya dosanya diampuni. Mereka melakukan kebaikan supaya mereka enggak dibalas kejahatan. Mereka melakukan itu karena mereka harus menyelamatkan diri mereka. Padahal sebenarnya enggak akan pernah cukup teman-teman. Enggak akan pernah cukup. Tapi berbeda dengan kita. Kita justru melakukan buah roh, kita justru memiliki buah roh dalam hidup kita karena kita adalah free people. Free people yang udah dibebaskan Tuhan dari dosa, dan karena kita free, kita bisa punya buah itu karena kita punya kedekatan dengan Tuhan. Jadi buah roh dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah hasil, adalah result dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan itu semua kita lakukan, kita miliki karena Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu buat kita. Itu perbedaannya. Karena Tuhan udah melakukan itu lebih dulu buat kita. Karena Tuhan udah mengasihi kita lebih dulu. Karena Tuhan udah murah hati sama kita lebih dulu. Makanya kita punya buah-buah itu dalam hidup kita. Supaya orang lain juga bisa merasakan buahnya. Gitu ya. Jadi buah roh ini adalah bukti dari kamu adalah free people. Bahwa kamu orang-orang yang udah dibebaskan Tuhan, kamu punya keintiman dengan Tuhan, kamu akan memiliki buah itu dengan sendirinya. So hari ini aku cuma mau bilang bahwa free people stay close to the source of their freedom. Kita sebagai orang-orang yang udah bebas, kita harus tetap melekat, kita harus tetap dekat dengan sumber. Sumber dari kasih, sumber dari sukacita, sumber dari segalanya. Sumber dari kebebasan kita. Dan kalau gitu apa dong yang harus kita lakukan setelah kita tahu ini? Teman-teman harus ingat bahwa Tuhan has abundance of this. Karena ini karakternya Tuhan sendiri. Tuhan punya banyak dan Tuhan ingin memberikannya buat kamu. Tuhan pengen memberikan kasih buat kamu. Tuhan pengen memberikan buah murah hati itu buat kamu. Oke, aku harap hari ini memberkati kalian semua. Sama seperti itu memberkati aku. Dan aku harap kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus berbuah dimanapun kita berada. Oke teman-teman, let's pray.
Tuhan thank you buat hari ini kalau Tuhan udah berbicara sama setiap kami. Mampukan kami untuk terus melekat sama Engkau Tuhan sebagai sumbernya. Karena tanpa Tuhan kami gak bisa ngapa-ngapain. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tapi dengan Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan, kami mampu berbuah, kami mampu memberikan dampak buat sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, terus berbicara sama setiap kami, berikan kami kepekaan supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan terus. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Panaikan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Dan sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya. Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya. Karena setiap perkataanmu, janjimu, firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Oh rakudia muruhlubunaya siambarak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami. Karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini. Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka.
Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok, kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Biar lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami. Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami. Supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau. Karena kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan. Untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus. Menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin.